Jam udara untuk Miramar yang pertama. Garis bagian pesawatnya mengambil dari bagian daerah Los Higos menuju ke sekitaran El Azahar kali ini. Iya, betul banget Wah, ya, flight path-nya sudah keluar, tim-tim juga sudah masuk ke area map-nya. Tentunya bukan hanya tim-tim yang akan masuk, tapi akan masuk juga analis kita yang tadi, yang katanya junior-junior padahal senior-senior. Senior-senior, iya. betul Dan langsung kita sekali. Lord. sambut saja, ini dia junior-junior. Wah, Berpindah tangan ya, oke. iya. Tapi kalau kita lihat dari flag pad-nya yang memang Miramar cukup sering ya, nggak tahu kenapa aku Mhm. setiap ngelihat turnamen-turnamen cukup sering nih flag pad yang kayak Iya, betul. minggir-minggir ke arah kanan gitu. Iya, selalu pokoknya tidak terlalu dari bagian tengah lah ya. Mhm. Dan itu benar-benar bakal membuat banyak tim lebih dominan untuk selalu mengambil bagian drop zone di sekitaran pinggiran pulau. Dan bahkan buat tim-tim yang mengambil sekitaran bagian daerah El Poso untuk game yang kali ini, mereka tentunya harus, itu tentunya sudah pasti tidak bisa dijangkau secara terbang ya Apa dari terbang? turunnya Mhm. pesawat ya. Tentu mereka harus touchdown di sebuah tempat-tempat yang tentunya ada sebuah vehicle untuk bisa membantu mereka secepat mungkin bisa rotasi ke daerah mereka. Oke, nah Reski Boga. Kak Junior, Ya, apa kabar Reski Boga? I'm fine but my heart Oh, sedikit Oke. lagi tidak sedikit. baik-baik saja. Ini lebih Waduh. gak baik lagi sih untuk para player ya, karena zonasinya wow sangat-sangat pedih. Kak Junior melihat dengan circle yang 40%-nya lebih condong ke bagian area perairan. Ini akankah banyak ikan-ikan atau bagaimana? Enggak sih, gue yakin kalau untuk Oh. kali ini enggak terlalu banyak karena adanya close combat yang dilakukan dari EVOS. Dan Wah. juga dari Grims yang sama-sama ingin bersikukuh mendapatkan spot dari Impala. Nampaknya mereka harus benar-benar beradu otot di sini, Reski Iya. Boga. Dan ini kembali kita melihat bahwa kemarin EVOS sudah kalah 1-0 atas tim Grims. Dan kali ini kembali EVOS juga tidak mau untuk berganti tempat. Mereka tetap mau menunjukkan bahwa Impala is my home. Bahkan Grims juga Impala is my home. Kayaknya mereka adalah saudara yang benar-benar lahir di ruangan itu mereka terpisah. Dan mereka sudah besar baru kasih tahu bahwa kalian itu sebenarnya saudara asal Impala. Dan kali ini bakal bertemu lagi untuk memperebutkan siapakah yang lebih tua untuk di bagian daerah Impala. Kali ini sejak belum ada player yang terknock out, kali ini dikirimkan 2 player. Red Face bersama KF dari bagian kanan. Ada sebuah granat sedikit menyicil SP, bahkan dengan susulan spray down-nya SP dari Red Face sangat low kali ini. Masih bisa aman tentunya pergerakan, tapi kali ini KF mencoba untuk menghempur. Ini dari KF sendiri bakalan bisa di backup berduaan, tapi memang darahnya sekarat. Mungkin dari segi kelengkapan mereka juga belum Iya. terlalu mumpuni ya. Iya, dan kalau mau dibilang ini mereka melakukan looting cepat, tapi ada trading yang terjadi. Ada saling tukar-menukar knock antara kedua tim kali ini. Racer terjatuh, Lyser juga terjatuh kali ini. Cukup ya kalau mau dibilang sama-sama kuat 3 melawan 3 kali ini. Tinggal bagaimana mereka memaksimalkan lagi dengan tidak terlalu banyak keluasan untuk melakukan looting. Mereka harus dipaksa dengan awal langsung melakukan fight, di mana belum terlalu banyak utility juga amunisi yang dimiliki. Dan kita sejauh ini melihat lagi pergerakan. Ini kalau mau dibilang lebih untungkan dari pergerakan Grims karena mereka cukup berdekatan dengan 3 player mereka, di mana juga harus berhati-hati dari EVOS. Ada 1 player yang mencoba bergerak dari bagian belakang. Ada sebuah flank yang dibangun, takut saja Grims bisa saja terbackstep. Takut berbahaya ya Iya. untuk bisa di backstep dengan 2 pemain dari tim EVOS. Dan kali ini dempet-dempetan banget sih sebenarnya. Dari satu pemain Microboy yang ada di arah lainnya, dia Iya. juga terjepit. Dua pemain dari Grims juga bakalan bisa menghempur ke arah dia gitu. Iya, dan bahkan Lyser tidak bisa bertahan untuk kembali diselamatkan. Sudah dikonfirm untuk menjadi poin masuk ke arah tim Grims. Menyisakan 3 player saja. Dan juga Racer berhasil selamatkan, tapi ada sebuah overpick kali ini. Mengadu aim dan berhasil jatuhkan lagi seorang Leon. 2 tumbang Microfox. Benar-benar menunjukkan taringnya Microboy. Langsung dikonfirm karena mengingat temannya juga sudah dipulangkan. Mereka juga bakal membalas lagi kali ini keunggulan. 3 bakal melawan 2. Posisi sudah diketahui. Masih ada player mencoba memasak granat. Tapi KF cukup tenang berada. Dan itu dia, granatnya belum berhasil juga terkonek kali ini. Akankah mereka lebih mendahului press ke bagian kiri atau ke bagian depan? Setup yang cukup rapi juga kalau kita melihat dari tim Grims kali ini, Kak Junior. Kenapa gua?
setup yang Oh, cukup setup. lebar. Oke. Gue pikir bakal di follow up sama Rinko. Mhm. Sebenarnya kalau ngelihat tadi bagaimana sebenarnya dari Microboy itu sendiri, Mm-mm. mungkin udah dapat celah cicilan juga, kemudian juga PD, mungkin ada beberapa damage yang masuk. Iya. Istilahnya adalah hit parah. Iya, Dengan keyakinan hit parah itu, mungkin ya dari Microboy mau nggak mau ya udah, ini Trobos adalah kesempatan gue membantu buat ngerapet lagi ke Iya. teman-teman gue. Karena tadi yang lo bahas Reski, Iya. sebenarnya dari positioning unggul Grim sekarang mereka berdempetan Iya. untuk close combat. iya. Namun bagaimana pemanfaatan celah yang dilakukan oleh EVOS dan kali ini mereka kontrol area. Mereka seperti mengepung pergerakan dari Grims itu sendiri. Tetapi gue nggak melihat adanya utility granat, utility tambahan yang semestinya ini sangat amat genting mereka lakukan. Namun KF bisa didapatkan dengan baik dengan celah yang sangat amat sempit tapi masih ada Red Face pun gagal. Dua pemain udah kali ini harus tertumbangkan dari tim EVOS. Benar-benar berbahaya sekali pergerakan dari Grims yang mencoba untuk mempertahankan posisinya. Tapi kali ini Molotov coba dilemparkan, Microboy tampaknya sedikit terdesak karena posisinya udah mulai diketahui. Bakalan sedikit mendekat lagi dan lagi ke arah seorang Acil. Memutar dan semuanya bersembunyi di balik beranda. Apakah bakalan ada 1v1 antara Microboy dan juga Acil? Udah kelihatan mencoba untuk langsung spray sambil jumping tapi ternyata nggak mengenai tempat sasaran. Harus mundur aja langsung join sama seorang Hazel. Wah, 2 melawan 1. Microboy masih menggocek-gocek manja. Acul membuang sebuah utility untuk menutup vision lagi. Memperkeruh vision kali ini. Tapi kita lihat. Microboy cukup tenang untuk menghadapi 2 player tersisa dari Grims. Di mana ada sebuah pengunduran lagi. Tapi terlihat di bagian belakang. Dewa United sudah mulai join. Mengintip tipis-tipis mendengarkan sebuah fight yang terjadi. Om Gadun bisa saja join kali ini ketika kelengahan atau sudah sangat banyak-banyakan antara kedua tim ini. Tapi ada sebuah free fire yang kembali dilakukan. Microboy belum terlihat berlari ke dalam asap. Kosong bakal dilakukan. 2-0 sudah dimenangkan oleh Grims. Sebuah taunting kembali dilakukan. Tapi taunting adalah sebuah hal yang normal ya. Normal sekali dan apalagi itu EVOS gitu loh. Iya. Yang mereka habisi. Walaupun tadi udah Microboy bermain sangat baik, berhasil Iya. numbangin 2 pemain sekaligus, tapi ternyata teman-teman dari EVOS tidak bisa mempertahankan posisi mereka di kompon. Kenapa tuh kira-kira Junior? Grims nih bos. Woi. Oke, Grims Grims nih bos. Tapi Grims ya nih, bos. memang faktor lebih rapatnya pemain-pemain Grims ini lebih menguntungkan sebenarnya. Kemudian juga bagaimana tertangkapnya dari Red Face dan juga KF itu sangat amat disayangkan tadi. Iya. Sama seperti hal yang menurut kami sebelumnya. Close combat yang dilakukan dari Banyu gagal karena berada di lower ground dan ini adalah tugas kalian berdua sebenarnya. Bukan gue. Yes, tepat sekali. Dimana kalau kita lihat Mineral sudah berhasil dapatkan satu main Graibo dari Supply Banks. Tampaknya posisinya kurang menguntungkan. Berada di arah lower ground. Dimana dari grenade juga langsung aja dilemparkan ke arah Mineral. Masih bisa menghindari menjauhi kerumunan. Kali ini Matoy bakalan coba smoke grenade terlebih dahulu menutupi visionnya untuk bisa masuk lebih jauh lagi ke arah zone. Ya, sejauh ini kita melihat di mana Supply Bank lagi tertangkap 1 player. Zone juga sudah tertangkap menjadi poin untuk Supply Bank. Di mana sehingga, wah Kraibu langsung saja sebuah pergerakan cepat untuk kembali menyelamatkan. Objektif yang dilakukan dari Supply Bank walaupun menerima tekanan tapi cukup tenang untuk melakukan hal tersebut. Di mana Rosemary bertahan di bagian samping tebing untuk lebih mencari tambahan informasi. Mereka tidak mempunyai waktu yang lama untuk berada di bagian posisi itu. Cuma ada sebuah kendaraan, tapi ketika kalau sudah dihancurkan bakal menyulitkan mereka lagi dan kembali 1 player dari Zone sudah bakal di-press lagi oleh 2 player dari Supply Bank yang bergerak beriringan dari bagian kiri lower ground. Semakin mendekat belum terlihat tapi otomatis step tipis-tipis bakal sudah terdengar. Apalagi sudah membuka sebuah tembakan. Posisi yang bisa di HBD dari seorang Rosemary akankah berhasil kali ini? Fly Kiro kembali terjatuh lagi. Oh my god, Sound sudah terlihat. No scope kembali spray dan dilakukan. Cukup low menyicil SP. Masih ada kesempatan untuk melakukan proning. Rosemary begitu pede karena menyicil SP yang begitu banyak dari seorang Linis kali ini. Oh my god, menggocek-gocek manja sudah terlihat kepalanya. Bakal dilakukan lagi. Menggiring naik turun manja dan kembali sudah Rosemary berhasil dengan upaya begitu keras flank dari bagian kiri mengantarkan sebuah tambahan pundi-pundi poin untuk tim Supply Bank. Ya, permainan dari Rosemary tadi memang dia tapi ternyata dari sisi lain dia udah tepat oleh Zone Esport. Berhasil langsung aja tertumbangkan. Rosemary kurang berhati-hati. Mengingat masih ada 2 player lagi dari Zone Esport yang langsung aja Mineral mencoba untuk nge-follow up mau meng-secure ke arah seorang Rosemary. Kraibu bakalan bisakah menyelamatkan 1 pemain ataupun temannya yang sedang tersungkur lemas kali ini? Ya, terlalu buru-buru untuk mau melakukan looting ya. Dia tidak terlalu berpikir tadi bahwa ini harusnya masih ada teman-teman dari Zone. Tapi membakar lagi temannya sendiri.
Oh my god, tapi itu belum terlalu dalam si api membakar seorang Rosemary dan masih merungkuk. Tapi mereka jangan terlalu lama karena sudah datangnya orang ketiga. Di mana-mana orang ketiga sangat menyakitkan sekali. Dipantau oleh NFT sudah mulai mendekati. Tapi saya melihat kali ini kita sudah mulai masuk ke bagian mid dari hari ini ya. Pertandingan di mana sudah masuk ke pertandingan keempat ya. Ini tim-tim semuanya walaupun mereka harusnya bisa mendapatkan sebuah tambahan pundi-pundi poin atau memenangkan kontes, tapi mereka tidak terlalu buru-buru. Kali ini sudah terlihat semua tim sudah mulai bergerak dengan sabar. Seperti NFT, bisa saja mencoba join dari bagian belakang menjadi orang ketiga, tapi kali ini mereka mencoba tarik. Ternyata datang lagi tim Void dan Flippy. Flank dari bagian high ground hampir mendapatkan seorang Alpha kali ini. Yes, dimana Void bakalan coba didatangi oleh tim NFT. Ada satu pemain langsung coba di spray, ternyata kurang sergap tentunya dari sana udah harus tertumbangkan, tapi berhasil dibalaskan oleh seorang Ramones. Masih bisa membackup temannya, dimana darahnya udah mulai sekarat, bakalan bisa dikekah. Di sisi luar masih ada pemain dari Void, bakalan coba ngehealing terlebih dahulu. Ramones bakalan sedikit memutar dari sisi belakang lainnya, tapi Peu sudah harus tertembak oleh seorang Upin. Begitu juga langsung di finishing oleh Alpha. Kali ini dari NFT masih bisa merevive seorang drop. Mengutamakan revive itu adalah hal yang baik dilakukan. Tapi Alpha datang di waktu yang tepat. Menangkap Ramones yang sedang melakukan revive. Bahkan mengantarkan lagi. Alpha, perhitungan yang begitu matang. Keputusan yang begitu baik walaupun bahaya. Dan kembali, Ponbit sudah melihat pergerakan dari Flippy. Last man standing dari NFT langsung saja di-push. Beriringan dengan komplit. Tempat player masih aktif. Flippy masih mampu untuk kabur karena dia masih mempunyai vehicle kali ini. Tapi cukup dekat. Wah, bakal spray down dipantau dengan forward. Oh, Scar L kali 4-nya tidak terlihat. Tertutup oleh bukit-bukit kecil. Sejauh ini sudah setengah perjalanan untuk circle yang kedua. Ya, yang pastinya bakal lebih seru lagi untuk fight-nya di circle keempat. Memasuki kelima juga ya, Kak Junior. Ya, kenapa Reski? Apa yang mau ditanya Reski? Sejauh ini kita melihat tidak pasif-pasifnya ya Miramarnya ya. Faktor circle. Faktor ya. Faktor circle mungkin yang agak sedikit ngebanting, jadi membuat semua tim lebih bermain quick rotation. Mereka mau nggak mau ya harus cepat. Kemudian dengan perlakuan rotasi yang cukup cepat dan akhirnya mereka bertemu di checkpoint yang sama. Kemudian juga bagaimana sekarang lebih ke arah close combat ya, berbeda dengan Miramar pada umumnya. Kayak fight-nya itu biasa long commit. Tetapi ini kayak lebih ke arah close, kemudian lebih ke arah jarak dekat, kemudian juga ternyata masih banyak juga ya mengambil spot di Los Leones yang menjadi checkpoint yang paling aman. Tapi sejauh ini nggak semua sih. Jadi kayak misalnya begini, circle seperti ini, umumnya itu banyak tim lebih dominan, mungkin 70% ya. Ngambil titik aman itu Los Leones. Tapi kali ini enggak, mereka lebih bermanuver ke arah sisi utara. Yang dimana biasanya mindset bermain PUBG Mobile itu di utara itu kayak tempat yang paling sepi. Tapi nampaknya kali ini tidak. Mereka banyak yang berpikiran sama juga dan akhirnya Labedita menjadi pilihan utama mereka untuk melakukan manuver circle dan akhirnya beberapa tim bertemu seperti ini. Ya itu adalah salah satu hal yang menarik juga ya. Kadang mereka berpikir tempat yang kosong atau tempat yang ramai itu kayak kita bermain klasik saja ya. Kita pasti berpikir Pochinki pasti bakal rame. Tapi terlihat sekarang sudah tidak terlalu rame lagi. Karena dari segi lootingan atau segi rotasi juga tim-tim yang bermain. Jadi ya sejauh ini tim-tim yang sudah mulai melawan logika lah ya kalau mau dibilang. Dan EVOS kalau mau dibilang tadi kalau mereka tidak tertangkap, mereka mendapatkan posisi rotasi yang cukup baik. Impala bergerak dari pinggiran pantai masuk ke bagian center cukup baik dan mendapatkan banyak lower ground. Tapi sayang sekali untuk pemanfaatan permainan mereka di game kali ini belum maksimal sehingga mereka juga harus tusun dan beberapa tim bahkan juga sudah mulai bergerak untuk mengamankan bagian sirih. Itu banyak yang di pinggiran pantai mendapatkan bermain lower ground, itu cukup enak untuk bertahan sejauh ini. Ya Rinko silahkan lanjutkan. Ya, kalau kita lihat sih sekarang dari teman-teman DG Esport dan juga GD yang bertemu bisa dibilang pertempuran pinggiran ya. Tapi cukup sepi sih kalau aku bilang, kayak cuman ada 2 tim ini aja. Mereka dari tim DG bakalan sedikit kesusahan karena itu benar-benar bisa dibilang cukup open field. Iya betul sekali. Gak terlalu banyak obstacle yang bisa menghalangi dia ketika dia mencoba untuk berotasi kecuali dia menggunakan vehicle dan bisa bergerak cepat gitu kan. Nah tapi ini salah satu kesempatan dilakukan tentunya oleh seorang Wyvern mencoba untuk menghadang pergerakan GD biar sedikit
terpincangkan ketika Iya. nanti dia mau masuk gitu. Karena dari DG sendiri nyisain 2 pemain aja gitu kan. Kalau sebenarnya karena gue mungkin lebih kalau circle seperti ini seperti yang Reski bilang memang Impala tim yang cukup diunggulkan untuk circle seperti ini Iya. karena sebelah kiri Bukit Impala itu adalah spot yang paling ideal untuk melihat lalu lalang Betul. aktivitas pergerakan Iya. rotasi dari lawan. Namun memang tadi ada fight yang dilakukan oleh Grims, oleh EVOS Iya. dan mereka sudah berkurang jadi kayak kurang maksimal power mereka Iya. untuk mencoba ngebegal beberapa tim. Kemudian ada hal-hal lain mungkin ya seperti Genesis Dogma karena ya dia ngalah selalu sama EVOS di Iya. Impala. Namun kalau mereka Genesis Dogma kontrol Impala menurut gue yang paling efektif sejauh ini adalah Genesis Dogma Iya. untuk mencoba kontrol area dari sebelah kanan circle. Namun kali ini untuk DGWB gue melihat seru sekali banyak tim yang sudah mengerti banget yang namanya mapping. Iya. Mereka benar-benar tahu lengkungan-lengkungan yang ideal seperti apa, lengkungan-lengkungan ideal yang paling enak untuk menyerang. Iya. Ini juga spot-spot strategis itu di mana saja. Ini yang gue senang tontonan di Miramar kali ini. Iya, apalagi kita melihat Bigetron saat ini. Bigetron juga sempat mengambil berpindah tempat ke daerah Puerto Paraiso. Iya. Dulunya mereka sempat berganti juga keluar dari Pecado dan saat ini kembali circle di sekitaran Puerto Paraiso. Kalau mau dibilang BTR sudah cukup hafal semua cekungan, Titik-titik bukit-bukit, aman, titik-titik gitu. aman di bagian sekitaran ini dan kembali dari Rosemary, Browning, shoot Digel manja, hampir saja menjadi Tipis banget. Wih. Akhirnya tertumbangkan ya. Itu gatel sih ya. Iya. Tinggal banget kan. Sayangnya memang posisi dia berlari itu nggak ada Iya. sama sekali untuk bisa nyembunyiin diri ya Iya. dari tim DG, nyisain Wyvern sendiri dan ini dia juga masuk bakalan benar-benar diincar ke Iya. arah mana sih kendaraannya gitu. Itu semut gigit pun pasti jatuh tuh. Semut gigi, ada semut di Miramar ya. Iya. Aduh, masih 15 tim cukup padat lah ya. Apalagi ini sudah masuk ke circle keempat. Benar-benar kecil sekali tapi harus memasak semua tim harus masuk di bibir ataupun center. Mereka bakal berdekatan. Bahkan kita melihat kanan Alter Ego, kiri BTR dan belakang Om Gadun dari Dewa United. Kali ini, oh my god. Yes, ada satu orang udah terknockdown juga ya. Permainan dari Bigetron yang membagi visionnya ke beberapa arah gitu. Itu makanya tadi yang gue bilang positioning di open field harusnya lebih melebar seperti ini ya. Atau kalau istilahnya Cici Jelly, Iya. 4 susu. 4 susu, 4 emang. sisi, 4 sudut. Iya, itu Oke. memang paling enak lah ya. Iya, paling enak. Iya. Ya, walaupun sebenarnya 2 aja karena 2 di depan, 2 di belakang seperti itu. Kemudian bagaimana sekarang dari Dewa United mereka yang agak sedikit kelimpungan, mereka agak Iya. sedikit bingung antara mau ngambil manuver sebelah kanan atau kiri. Namun pilihan mereka ke arah sebelah kiri menurut gue cukup harus banget mereka lakukan Iya. karena batu sandungan yang terdekat adalah Bigetron Alliance. Namun lihat positioning dari Bigetron Alliance mereka nampaknya lebih komit, ada yang di atas, ada yang di bawah dan ini Dewa United semestinya mereka harus mencari lebih dulu detil-detil letak pemain dari BTR. Wah, Yes. tapi saat ini melihat Rimco kembali sudah mulai ada fight yang terjadi. ADR kembali terjadi, kalau kita akan dilakukan. Brown itu kembali belum mampu untuk menumbangkan 2 player yang masih dengan begitu tajam terus memberikan sebuah free fire dan berhasil kembali mendapatkan tambahan korban. Ya dimana HDR yang tersisa satu pemainnya langsung kabur begitu saja karena memang posisi sudah tidak diuntungkan. Apalagi masih menyisakan 14 tim ya. Yang bisa Iya. dibilang pola permainan dari Miramar kali ini tuh kayak di awal bener-bener banyak pertempuran, Iya. tengahnya sepi-sepi aja Iya, gitu karena mungkin mereka rotasinya masih membingungkan ya antara ini zonasinya ke arah mana. Tadinya Iya. kita pikir bakalan ke arah pinggiran banget, ternyata balik lagi gitu ke arah kiri zona gitu. Iya, betul sekali. Ini sudah mulai ada pertemuan di setiap titik sih kalau mau dibilang ya. Setelah BTR bertemu dengan Dewa United, tadi sebelumnya juga ada beberapa pertemuan dan kembali juga V365 sudah mulai berhadapan dengan Skylight yang dimana kalau mau dibilang mereka sudah mulai menunjukkan ketajaman mereka. Mereka hari ini sudah mendapatkan 1 kali WWCD yang artinya harus berhati-hati karena di hari yang pertama mereka membuktikan bahwa mereka bisa mendapatkan triple WWCD secara berturut-turut dan kali ini Victim! Oh my god, antara oh my god dan juga langsung granatnya ya. Oh my god, ya itu dia granat langsung meletup di Hades kali ini. 2 tumbang untuk Victim 365. Rainbow kembali freedom. Low HP. Ini wah backup yang begitu bagus sekali dari Pinky ya. Yap, di mana Victim 365 pun langsung terhajar begitu aja. Cukup on point ya penggunaan utility sih. Tapi kali ini sudah mulai terpantau langsung aja Molotov coba dilemparkan oleh seorang Om Gadun tentunya ke arah tim Bigetron yang tampaknya sih masih terlalu jauh ya. Iya. Masih cukup mengamankan diri tentunya di arah fortingan vehicle-nya mereka.
Dan kali ini dari Dewa United, sejauh ini dari 4 game yang kita sudah mainkan, Om Gadun selalu menarik pandangan ya. Saya selalu melihat Om Gadun selalu mengocar-ngacir pergerakan tim-tim yang berada di sekitaran mereka. Om Gadun selalu mendominasi walaupun dia selalu jauh dari teman-temannya, selalu membuka jalan terlebih dahulu, tapi dia mampu memaksimalkan bertahan secara individual juga kali ini. Dan kembali Yuhai terkena peluru panas dari sisi lain, bakal merugikan sedikit mereka karena mereka juga lagi di press, tapi hands ternyata terjatuh dari Dewa United. Ya, posisinya kali ini dari tim Dewa mulai maju perlahan demi perlahan ke arah tim Dewa United, dimana Om Gadun juga sudah harus turn up down, dan ini jadi momentum mereka untuk langsung berputar aja. Wah, ini waktu dimana kalau sudah mulai rotasi, Bluezone sudah bakal bergerak. Ini waktu dimana kita harus benar-benar jangan knock. Karena bahaya sekali kalau knock bakal memakan waktu lagi ya Kak Junior ya. Iya. Jadi ini keputusan yang sangat amat bijak dan menurut gue juga bagus banget. Dua di depan dan Liquid bagaimana dia menjadi yes, dan ojol dia. Jadi ojol bolak-balik. Dan itu memang keputusan yang harus mereka ambil. Disengage itu lebih bijak. Kemudian walaupun beresiko, namun Dewa United ternyata mengambil keputusan yang seperti itu juga. Nggak mau terlalu berlama-lama. Mereka tahu Bluezone yang kelima cukup menyakitkan. Apalagi utility mereka sudah terkikis karena fight masing-masing tim. Kemudian juga bagaimana dari BFD, tim yang memang lebih dominan biasanya berada di sisi tengah. Kali ini mereka tidak terlalu bagus, ketutup visionnya di antara bebukitan. Dan ini adalah mereka harus berputar otak sih. Dan gue gak tahu sih, mereka harus berputar otak atau stay aja. Karena nanti juga faktor circle selanjutnya penentuan. Kalau emang gak hoki, ya mereka harus ngambil kesempatan ke kiri atau ke kanan. Karena terusannya adalah flat ground yang sangat amat terbuka dan menyulitkan mereka untuk melakukan rotasi. Ya, lokasinya sangat nggak enak banget ya, tapi kali ini Rosemary sudah memantau satu pemain, yaitu Tuyu sudah harus tertumbangkan. Begitu juga satu pemain lagi Ucup, dan Rosemary benar-benar ganas sekali sih. Iya. Gue suka banget sama ini player, Rosemary. Bayangkan loh, dia sendirian saja loh di atas tebing untuk mengontrol tebing. Teman-temannya di bagian lain loh. Kita lihat di bagian mini-map. Rosemary sendirian untuk mengontrol Bonafide. Wah. Kini kalau Debs 2K, Rosemary, Ponbit, satu lagi siapa gitu caranya menurut gue nih Dream Team juga buat gue gitu. Oh, itu tim yang Dream team ya? kamu rasa kuat ya? Gue Debs 2K gue juga suka banget soalnya. Dari Voin, Dev2K ya. Yes. Wah, itu salah satu player yang sangat komplit menurut Kak Junior. Tapi balik lagi, ternyata teman-teman dari Dev sudah mulai tercicil satu persatu. Alpha dipulangkan, dan itu dia secara utuh juga temannya langsung secepat mungkin untuk nyusul. Karena mereka sangat setia, tidak mau bertahan lama, ditinggalkan begitu saja. 6 tim tersisa, 16 player masih aktif. Dan kita melihat juga di bagian bibir circle, masih cukup padat. Dan Bonafide belum bisa berbuat banyak, terus Gila. ditahan. Itu benar-benar mereka harus masuk ke dalam zonanya susah payah ya, karena di Susah arah payah. benar-benar di arah selatan dan juga di arah kanan tuh Ya. ramai banget pergempurannya, apalagi dengan medannya kayak gini nih, Iya, perbukitan, mereka harus sedikit memutar, nggak bisa langsung tabrak lurus gitu. RRQ agak kewalahan sih, karena Iya. dia bakalan dipantau juga sama teman-teman dari seorang Rosemary Iya. ataupun juga Skylight Gaming. Nah, tapi yang jadi sosok mengerikan ini bisa jadi Bonafide nih, Iya. karena tim-tim udah ada di belakang gitu. Iya, betul sekali. Dan saat ini yang bakal menguntungkan untuk buat tim Genesis Dogma. Mereka bakal menyimak saja, sudah mendapatkan bagian circle juga, dan depan atau sekitar mereka cukup aman. Bahkan mereka bakal menjadi tim yang menyambut kedatangan tim-tim yang berusaha mulai masuk. Dan masih gontok-gontokan, masih bonyok-bonyokan melakukan fight. Genesis bakal mengambil waktu yang begitu tepat. RRQ juga di bagian kanan saat ini mereka kesulitannya dari tim Genesis saja sih. Dan kali ini Ucup harus bertahan kembali, masih cukup kuat. Tapi Nooks di mana juga harus kembali melakukan kill sekeras mungkin karena dia sangat low. Ada predict shoot, terus Nooks kembali lakukan, tapi belum ada hit mark yang kembali didapatkan. Ya, posisi supply bank yang Rosemary tadi tertumbangkan ya oleh Iya. seorang Ucup juga, karena tadi dia nggak nge-finishing langsung kill 2 orang sebelum fight. Tapi kali ini dari seorang kita sudah memantau pergerakan dari supply bank yang sudah terpojokan dengan darah yang sangat tipis sekali, dan akhirnya langsung ditumbangkan. Kita pun juga langsung ke killnya, dia masih mengamankan posisi supaya bisa healing juga, karena itu bisa dibilang spot yang aman ya. Iya. Ada smoke, ada fortingan juga gitu. Ini yang tadi gue bilang kalau spot dari BFD nggak terlalu diuntungkan, mereka harus keluar dari zona nyamannya mereka. Itu bingung banget, itu terusan yang sangat amat terbuka dan mereka mudah banget terspotlight dari beberapa tim. Tapi lagi dan lagi bagaimana Genesis Dogma, tim yang selalu gue banggakan untuk melakukan rotasi memang sangat luar biasa. Lihat bagaimana perolehan 3 elimination saja, ini menunjukkan selalu dan selalu utamanya Genesis Dogma
pertama adalah pemilihan spot yang paling ideal dan eksekusi waktu rotasi yang paling pas. Ya, itu dia sniper di zona yang Gue bangga seperti sama tim ini. ini. Circle yang sekecil ini masih ada sniper karena mengingat juga jarak begitu jauh juga yang harus dijangkau ke bagian tebing. Salah satu hal dan keputusan yang baik dilakukan dari seorang Satar. Tapi kita melihat juga tadi ada sebuah fight yang dilakukan terlebih dahulu antara Bonafide bersama Superbank. Tadi ada Rembo dibalas Rembo loh. Rembo dibalas Rembo, Wah itu iya. keren banget sih tadi. Dan kembali saat ini sisa 2 tim Karinko. Tinggal refleksnya aja ya tadi ya Iya, seperti apa. refleks. Tapi ini kalau kita lihat tinggal sisa 2 tim ini tuh benar-benar nggak menguntungkan untuk tim RRQ ya. Tunggu. Tapi bisa juga kalau misalnya zonanya benar-benar ke arah Oh. tengah, di arah bawah Iya. dari tim GD apakah bisa turun? Tapi sudah Karena ada diebot tertutup di loh. bagian kanan. Oh iya, oh zonasinya mundur ke belakang iya. lagi. Jadi bisa diuntungkan Wah ini diuntungkan. di jalan loh. Iya, di jalan. Zonasinya di jalan. Iya, Kak Junior bagaimana menurut Kak Junior? Tadi gue pikir ya, memang antara 2 tim sih yang bakal gini. Tadi kan Circle lebih ke arah utara ya. Ya. Karena RRQ itu dari water treatment dan terkenal juga Skylights Gaming biasa bermain di utara Circle. Tadi gue pikir antara Skylights dan RRQ itu bisa bermain sampai ke late game. Nampaknya RRQ sekarang lebih mendominasi. Namun RRQ gue harus ngomong apa adanya di DGWB untuk kualifikasi ini mereka benar-benar performanya tidak bagus, kurang baik. Iya. Kurang baik. Mereka kali ini nampaknya lebih bisa sih. Mungkin udah ketemu lah tempo dan ritme dan 2 kali Miramar ke depan semestinya 1 kali lagi ya untuk RRQ ya. 1 Iya. kali Miramar lagi semestinya mereka bisa sih mengambil sisi-sisi permainan yang bagus gitu. Ini udah ketemu temponya, sudah ketemu ritmenya dan juga udah mengenal lawan-lawannya seperti apa. Tapi cukup terlambat ya untuk mereka menemukan ritme di last day dan ini udah match-match terakhir sisa 1 match lagi. Jadi mungkin mereka bakal memperbaiki itu di arah playing ya. Tapi kali ini kita bakalan melihat dari Waldenor sudah harus terkembangkan. Satar tentunya masih ada di arah atas. Enak banget nge-shootnya ke arah tim RRQ. Langsung terpantau 2 pemain. Satunya Cangkos sudah bakalan coba bersembunyi terlebih dahulu. Tapi kali ini jangan tentunya. Satar dibidikan. Benar-benar berbahaya sekali pergerakan dari teman-teman Genesis Dogma. Tapi kali ini udah ada mod dan tampaknya RRQ Ryu berhasil mendapatkan win-win chicken dinner. FIFA RRQ kali ini benar-benar membuktikan sudah bisa memaksimalkan di bagian lower ground. Walaupun tadi posisi dari Genesis Dogma cukup baik untuk bisa nyayur. Harus di roasting